Hai Sobat Lensa PPID, apa kabarnya hari ini? Pasti baik-baik saja dong. Nah, kali ini bersama saya Luciana, kita akan mengeksplor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Bontang. Penasaran dong tentunya tentang apa saja sih inovasi dan fasilitas yang dimiliki oleh dinas ini? Yuk ikuti saya. Selamat pagi, Mas. Kalau misalnya mulai lihat perpustakaannya, apakah boleh, Mas? Oke, kalau gitu, Sobat Lensa, yuk kita cek perpustakaannya. Ya. Oh, gitu. Oke, boleh. Yang mana nih? Oh, di sini. Di dalam era globalisasi seperti saat ini, kemampuan literasi menjadi sangat penting. Oleh karena itu, seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, kita dituntut untuk terus beradaptasi dengan teknologi tersebut. Pemerintah Kota Bontang tentunya sangat peduli dengan literasi masyarakat di kotanya. Oleh karena itu, pemerintah melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang mendirikan perpustakaan daerah untuk meningkatkan literasi masyarakat di kotanya. Terdiri dari berbagai fasilitas yang sangat menunjang dan berbagai macam koleksi buku yang menarik. Baik Sobat Lensa PPID, oleh karena itu kali ini saya Luciana akan mengajak Sobat Lensa PPID semuanya untuk mengenal lebih dalam tentang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang. Wah Sobat Lensa, sepertinya saya melihat salah satu pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan nih. Kita kunjungin yuk beliau untuk nanya-nanya tentang fasilitas yang ada di dinas ini. Selamat pagi, Bu. Pagi, Mbak. Bu, sebelumnya dengan Ibu siapa nih saya berbicara? Saya Bu Alivia, Mbak, pustakawan ahli muda di sini. Wah, seorang pustakawan luar biasa. Boleh nih, Bu, saya bincang-bincang sebentar dengan Ibu hari ini? Oh, boleh. Tapi kayaknya di sini kurang nyaman, Mbak. Kita cari tempat yang lebih nyaman aja ya. Boleh banget, Bu. Ayo kita cari tempat yang nyaman. Nah, di sini, Mbak, tempatnya kira-kira nyaman untuk kita ngobrol. Silakan duduk, Mbak. Iya, makasih, Bu. Bu, izin lepas masker ya, Bu ya. Silakan, Mbak. Wah, nih suasana perpustakaannya ini, Bu, sangat menyenangkan sekali menurut saya. Iya. Bu, boleh tahu nih, Bu, fasilitas yang ada di perpustakaan ini apa aja sih, Bu? Kita ada punya beberapa tempat, Mbak ya. Kalau yang untuk anak kita siapkan khusus untuk ruang anak, lengkap dengan playgroundnya, untuk ruang bermain, buku-bukunya juga insya Allah lengkap. Terus untuk yang berkebutuhan khusus kita juga punya ruang autis untuk kebutuhan khusus ada. Terus selain itu di bawah sini kita ada ruang santai, ruang baca santai. Biasanya kalau hari Sabtu Minggu itu keluarga datang, jadi bapak, ibu, anak itu bisa santai ke sini sambil baca buku, sambil mereka bercengkrama gitu ya Mbak ya. Kalau hari Sabtu Minggu biasanya itu rame. Selalu di atas itu untuk ruang baca serius. Nah itu khusus biasanya teman-teman anak-anak kita yang mau dia skripsi atau yang anak-anak mau ujian akhir, biasanya mereka berkelompok belajar di situ.
Atau kadang dulu sebelum pandemi itu ada teman guru-guru membawa siswanya ke sini. Jadi mereka misalnya disuruh mencari buku referensi bahasa Indonesia tentang puisi. Jadi dibawa semua siswanya ke sini. Mereka tinggal mencari. Nah, silahkan sudah cari. Mereka nanti tanya ke petugas, di mana Bu buku referensi gitu. Nah, jadi kita eksplor nanti sendiri gitu iya, ya. jadi mereka itu nilai tambah mereka juga di situ. Selain itu di sini juga kita punya banyak sih program kita itu, Mbak. Ada juga perpustakaan keliling. Terus karena Bontang ini terdiri dari daerah pesisir juga ada, jadi kita ada juga kunjungan ke pesisir. Oh, kunjungan ke pesisir. Itu Iya. biasanya berapa kali, Bu? Dalam Sekali? setahun kita anggarkan biasanya 4 kali, Mbak. 4 kali setahun. Jadi masing-masing daerah pesisir yang ada di sekitar kita ini kita kunjungi. Itu dengan kadang kita bawa, kalau misalnya ada buku hibah kita bawakan, kita hibahkan buku ke sana supaya menambah wawasan anak-anak di sana. Kalau untuk di pesisir sendiri, apakah ada perpustakaan khusus di sana? Ada, Oh, ada. juga. Jadi kalau di pesisir misalnya saya contohkan di Selangan, itu kan ada SDY-PPI. Nah, di situ mereka sudah ada memang sebagian bantuan dari PT Badak. Cuman bukunya kan belum variasi, jadi kita bawakanlah dari buku dari sini juga. Jadi kita ada juga namanya program itu bakulterasi, Mbak. Bakulterasi apa itu? Jadi masyarakat memberi buku ke kita tampung, nanti kita menyalurkan ke mereka-mereka yang memerlukan. Itu. Seperti itu. Oke, baik Bu. Kemudian Bu, untuk minat masyarakat sendiri dalam mengakses perpustakaan ke sini, mungkin Sabtu Minggu atau dari Senin sampai Jumat itu seperti apa Bu minat? Sebenarnya sebelum pandemi, Mbak, tinggi sekali minatnya itu. Terutama kita dulu pernah buka pelayanan malam. Nah, itu luar biasa. Kadang dalam satu malam bisa dapat kunjungan sampai 400 orang. Oh, Jadi yang ruang baca serius di atas itu penuh biasanya itu. Itu kalau malam, apalagi malam Minggu. Jadi ya memang tujuan kita kan bagus supaya menyediakan tempat edukatif untuk anak-anak remaja misalnya. Jadi misalnya kalau dia izin ke orang tuanya, Bu, kami mau ini gitu, mau nongkrong di perpustakaan, mungkin orang tua lebih tenang gitu kan. Iya, Nah benar, itu, Bu. nah itu. Jadi yang layanan malam itu sebenarnya bagus sekali. Kemarin sebelum pandemi. Nah tapi setelah pandemi kita tutup semua, Mbak. Memang Sabtu Minggu itu juga begitu. Nah Sabtu Minggu itu kebanyakan yang datang keluarga. keluarga. Jadi bukan cuma anaknya aja kah atau ibunya aja, enggak, keluarga dia. Kalau malam Bu, dari jam berapa sampai jam berapa? Malam itu kan jam dinas kita kan sampai jam 4 sore. Jadi mulai jam 4 kita tutup sampai jam 9 malam. Oh, jam 9 malam baru Iya, tutup Bu ya. Oh, benar membantu sekali untuk Iya, masyarakat meningkatkan literasinya terus ya, Bu, mereka ya. juga yang kaum pekerja, Iya, Bu. dia bisa kalau kerjanya sampai jam 4 sore kan, nah kalau dia memang malam biasanya mereka ke sini, makanya itu bisa mendongkrak nilai kita data kunjungan kita di malam. Oke, baik Bu. Untuk kendala sendiri Bu, kendalanya apa Bu? Kendala kalau sebelum COVID itu kita ini sebenarnya kekurangan tenaga. Oh, tenaganya. Karena untuk pelayanan itu kan bayangkan aja Mbak, nggak ada liburnya kan, Senin sampai Minggu. Iya Bu. Terus ada lagi jam malam, belum lagi yang harus pusling, belum lagi yang kita harus pembinaan ke sekolah, monitoring ke sekolah, itu kan ada juga ke sekolah, ke kelurahan, ke kecamatan itu ada juga. Nah terus ya itu kita tuh jadi betul-betul harus siap, ibaratnya siap 24 jam untuk Iya, benar. menghandle semuanya ini, Iya. membagi. Jadi stafnya harus siap gitu loh, membagi semua itu. Memang kita disiasatin sih Mbak, kalau dulu itu yang masuk kalau sekarang yang masuk Sabtu Minggu berarti hari Jumat dia tidak masuk. Oh, Supaya mereka istirahat, Ada ada off-nya istirahatnya ya, Bu, ya. ya. Nanti dia masuk di hari Sabtu dan Minggu. Kalau sekarang ini Sabtu Minggu itu kita mulai jam 9 sampai jam 3 sore. Sudah buka setelah pandemi ini agak menurun, kita sudah mulai buka Sabtu Minggu di jam 9 sampai jam 3 sore ya. Oke, berarti layanan malamnya untuk sementara Belum, ditiadakan. masih kita upayakan, Mbak. Masih upayakan. Karena kita kayaknya masih mau menambah sarana dan prasarana nih, terutama listrik. Kalau malam kan agak banyak ya, Iya. penerangannya dipakai itu. Jadi kita mungkin mau setelah pertengahan tahun ini mungkin kita buka lagi malam. Oke, baik Bu. Terima kasih untuk waktunya Bu. Boleh Sama-sama, bertanya-tanya Mbak. tentang Iya. perpustakaan di sini. Iya, kami juga senang Mbak. Jadi ini salah satu promosi kami untuk perpustakaan supaya masyarakat Bontang ramai datang ke perpustakaan gitu. Untuk meningkatkan minat baca dan literasi di Kota Bontang. Baik. Terima kasih Bu untuk Ya, waktunya. sama-sama Mbak.
Sobat Lensa PPID, sesuai dengan nama OPD-nya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang. Tadi kita telah mengulas terkait perpustakaan. Tentunya kearsipan juga menjadi bagian di dalamnya. Bagaimana dengan pengelolaan kearsipan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang? Mari tetap di Lensa PPID. Nah, Sobat PPID, terkait pengelolaan kearsipan, kali ini kita langsung bertanya kepada narasumbernya, yaitu Ibu Hafidah Basirase yang merupakan Kabid Kearsipan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang. Yuk, kita langsung ke ruangan beliau. Ibu Wali Kota, mari. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bincang-bincang ya Ibu? Boleh, kalau boleh tahu dari mana? Dari Kominfo Dari ya? Kominfo Bu. Kami iya. dari Lensa PPID ingin berbincang-bincang dengan Ibu tentang kearsipan. Nggak apa-apa, silahkan duduk. Terima kasih Ibu. Oke. Iya. Bu, kami dari tim Lensa PPID penasaran nih Bu, ingin tahu kira-kira jenis arsip apa aja sih yang dikelola oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di Kota Bontang? Ah ya, terima kasih Dek untuk sampai saat ini, dan memang sudah diatur ya bahwa untuk di Dinas Perpustakaan Kearsipan Kota Bontang itu kita mengelola ada 2 macam arsip. Yang pertama itu adalah arsip inaktif di atas 10 tahun. Di mana arsip inaktif ini adalah ketika nilai daya gunanya, nilai penggunaannya itu sudah menurun. Kemudian yang kedua adalah arsip statis. Arsip statis ini ketika pencipta arsip itu menciptakan arsip ini yang memiliki nilai kesejarahan, kemudian sudah habis masa retensinya dan memang sudah ditetapkan permanen. Nah, itu aja 2. Oh gitu Bu, berarti ada yang sifatnya permanen ya Bu ya? Ada. Permanen itu berarti tidak termakan oleh waktu Bu ya, bisa dipakai kapan saja. Disimpan sepanjang waktu. Oke, baik Bu. Selanjutnya Bu, apa arsip di DPK ini Bu bisa diakses oleh masyarakat luas Bu? Ada yang boleh, ada yang tidak. Oh, seperti itu. Biasanya yang tidak boleh diakses itu karena apa Bu biasanya? Tadi kan ada 2 ya, arsip yang dikelola di DPK ini. Kalau arsip inaktif itu kita diatur oleh sebuah perwali yang namanya SKKAAD, Sistem Klasifikasi Akses Arsip Dinamis. Ya, di situ ada bahwa di situ ada aturannya bahwa yang pantas untuk mengakses arsip itu adalah eselon 2 atau eselon 3 ya, seperti itu. Kemudian untuk arsip statisnya itu pada dasarnya bersifat terbuka. Oh, seperti itu. Statis. Baik Bu, untuk inovasi sendiri Bu dalam kearsipan, inovasi apa saja Bu yang ada? Untuk saat ini ya, terus terang saja bahwa kita di kearsipan itu dari dulu hingga saat ini arsip itu tidak terlalu dipandang ya, karena dianggap tidak terlalu inilah untuk di OPD, sehingga kita memang sangat berupaya lebih kepada memang inovasi juga supaya OPD-OPD ini ada perhatian kepada kita, kepada kearsipan terkait tata kelolanya. Ada beberapa inovasi yang kita sudah ciptakan, mungkin lebih ke brand-brand ya, ciptakan brand-brand inovasi. Ada yang pertama itu Gagas. Gagas itu kebetulan adalah sebuah inovasi yang memberikan penghargaan kepada OPD yang memiliki tata kelola kearsipan yang baik. Itu kebetulan hasil dari LAPIM saya tahun 2018, Good Archival Governance Awards. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Pita Sirara, pendampingan arsip ke perangkat daerah. Jadi berbagai upaya yang kita lakukan supaya tata kelola kearsipan ini memang betul-betul dilaksanakan oleh di OPD.
Kemudian di samping itu Pita Serara ini adalah pendampingan ke OPD. Bagaimana tim kami turun ke OPD untuk mendampingi perangkat-perangkat daerah dalam hal tata kelola kearsipannya. Di samping itu ada pos siaga hebat, yaitu pelayanan informasi arsip keluarga yang handal, efektif, autentik, dan terpercaya. Kemudian ada juga Kuetar Asik. Kuetar Asik itu adalah diskusi seputar arsip yang asik. Bagaimana kita menyediakan diskusi yang memberikan rasa nyaman kepada perangkat daerah maupun kepada masyarakat. Kemudian ada lagi Partisi Portal. Nah, Partisi Portal ini adalah pameran arsip statis foto secara virtual. Kemudian ada Mantan Mbah Arif. Mantan Mbah Arif ini adalah kerjasama pemanfaatan limbah arsip. Kalau kita melihat mantan Mbah Arif, tidak adakah mantan Mbah Amir ya? Iya. Iya, mungkin itu inovasi-inovasi yang ada di kearsipan. Wah, cukup banyak nih inovasi yang diberikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ya, Bu ya. Kemudian Bu, ini yang terakhir Bu. Terkait masalah kearsipan Bu, apakah pernah ada suatu kasus tertentu yang sangat terbantu dengan adanya arsip di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang? Selama kami berada di kearsipan sih belum ada permintaan arsip terkait kasus baik itu pidana maupun perdata. Tetapi lain halnya kalau di perangkat-perangkat daerah yang lain. Iya. Saya yakin ada permintaan data di perangkat-perangkat daerah yang lain. Oh iya, baik Bu. Terima kasih Bu untuk waktunya sudah diberikan kepada kami. Kami Sama-sama bersyukur sekali. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi-informasi yang lebih terpercaya ya. Iya, benar Bu. Terutama ya. Menjadi informasi buat masyarakat di Kota Bontang. Iya. Baik Bu, terima kasih untuk waktunya hari ini Bu. Kami boleh bertanya-tanya. Sama-sama. Saya juga mohon maaf ya kalau penyambutan ini ada yang kurang berkenan kepada teman-teman semua. Oke, baik Bu, kami pamit ya Bu. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Sobat Lensa, tadi kita sudah mengeksplor terkait arsip maupun perpustakaan. Namun rasanya kurang afdol ya kalau kita belum bertemu langsung dengan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang. Untuk itu, yuk kita langsung temui beliau hari ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Permisi Ibu, maaf mengganggu iya. waktunya ya Bu. Ya, Kami dari tim Lensa PPID Bu. ya. Boleh ngobrol-ngobrol sebentar dengan Oh, Ibu? boleh dengan senang hati. Silahkan Mbak Uci. Ya, Ya. baik Bu, makasih. Apa kabar Mbak Uci? Baik Ibu. Iya. Gimana Ya, Mbak Uci, apa yang bisa Ibu bantu nih? oke baik Bu. Iya. Tadi sudah kami berkeliling, eksplor tentang kearsipan maupun perpustakaan. Nah, oleh karena itu kurang lengkap nih kalau belum ngobrol langsung sama Ibu sebagai iya. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Bu, kira-kira nih Bu, pengen tahu nih Bu, Sobat Lensa PPID di rumah, fungsi dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini sebenarnya apa sih Bu? Oh ya, jadi gini Mbak Uci, dinas kami ini mempunyai fungsi adalah menyusun program kerja, kemudian juga penyusunan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan kearsipan, lalu dalam hal pelaksanaan, kemudian pembinaan, monitoring, evaluasi di bidang perpustakaan dan kearsipan. Intinya bahwa kami di Dinas Perpustakaan ini mempunyai tugas untuk mengembangkan, membina perpustakaan yang ada di wilayah pemerintah Kota Bontang, dan juga di bidang kearsipan kami melakukan pembinaan, pengawasan dan sebagainya. Nah, untuk perpustakaan sendiri
kami mempunyai keinginan atau misi agar perpustakaan daerah ini bisa dikenal oleh masyarakat luas, sehingga masyarakat itu akan berkunjung ke perpustakaan daerah Kota Bontang yang perpusda ini dalam rangka meningkatkan literasi masyarakat, dalam rangka meningkatkan minat baca masyarakat, sehingga ujungnya kami adalah membantu wali kota atau pemerintah Kota Bontang dalam meningkatkan kecerdasan, meningkatkan literasi, meningkatkan indeks literasi masyarakat dan indeks minat baca masyarakat. Kemudian juga kami melakukan pembinaan kepada perpustakaan kelurahan, perpustakaan sekolah gitu, supaya perpustakaan ini menjadi wadah untuk teman-teman atau masyarakat untuk beredukasi, untuk berilmu pengetahuan dan berwisata literasi di perpustakaan yang kita lakukan pembinaan tersebut. Itu di bidang perpustakaannya. Kalau di kearsipannya, bagaimana kami membantu pemerintah Kota Bontang dalam melakukan pembinaan kearsipan di seluruh OPD, supaya OPD itu bisa mengelola kearsipannya dengan baik, dengan benar, sehingga pada ujungnya adalah indeks kearsipan Kota Bontang ini akan meningkat, karena indeks kearsipan meningkat itu akan juga meningkatkan indeks reformasi birokrasi Kota Bontang, karena arsip itu tidak bicara, tetapi begitu lantang bicaranya pada saat diperlukan oleh pihak-pihak terkait dengan arsip. Jadi harus ditata dengan baik, harus dikelola dengan baik. Dan terakhir bahwa arsip itu mempunyai nilai kesejarahan. Jadi kita harus melakukan penyusunan atau mapping arsip, menyimpan arsip-arsip vital, arsip-arsip penting agar kita tidak kehilangan jati diri kita sebagai Kota Bontang, sebagai masyarakat, sebagai pemerintah Kota Bontang juga. Dan tidak hanya kepada OPD, kepada masyarakat, kami juga harus melakukan pembinaan bagaimana masyarakat harus mampu mengelola arsip dengan baik. Juga kepada perusahaan-perusahaan daerah yang ada di Kota Bontang, kami juga mempunyai kewajiban untuk melakukan pembinaan tersebut, Mbak Udi, gitu. Baik, Bu. Ya. Terakhir nih, Bu, untuk harapannya Ibu sendiri, apalagi dengan tantangan zaman sekarang ini semakin maju, semakin ke arah digital, kira-kira harapan Ibu apa nih terkait Dinas Perpustakaan Kearsipan ke depannya? Iya, ya betul Mbak Uci, di masa seperti ini, di era digitalisasi, di era VUCA ya sekarang ini istilahnya, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity, semua serba tidak pasti, semua harus cepat, semua harus digital. Nah, kami perpustakaan pelan-pelan berbenah dan mentransformasikan diri kami untuk di perpustakaan ini. Kami ingin bertransformasi menjadi perpustakaan yang open minded, yang bisa diakses baik melalui langsung maupun secara online, dan kami sudah melakukan pengadaan buku-buku secara online. Kemudian kami juga bertransformasi sesuai dengan kebijakan Perpusnas RI bahwa perpustakaan itu memiliki kegiatan atau program inklusi sosial. Inklusi sosial itu diharapkan ini bisa masyarakat yang belum berdaya, mungkin mereka itu ingin memberdayakan dirinya tetapi mungkin tidak ada kemampuan untuk mengakses atau membaca. Nah, itu kita berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada masyarakat sehingga masyarakat itu akan bisa sejahtera melalui perpustakaan gitu. Kemudian juga kami melakukan antar jemput buku. Jadi kalau masyarakat misalnya tidak mau bepergian karena kesibukan atau karena satu dan lain hal, kami mempunyai program pengantaran buku secara online begitu. Kemudian kami juga sudah di launching kemarin ada podcast perpustakaan di mana itu akan kita mengedukasi masyarakat tentang apa saja
Misalnya ada tokoh-tokoh yang penting yang mempunyai pengalaman yang luar biasa akan kami undang di dalam tamu podcast kami untuk menularkan semangat, menularkan ilmu, menularkan apa yang bisa diambil. Jadi tidak hanya buku tetapi informasi-informasi virtual itu zaman sekarang ini sangat diperlukan. Jadi yang akan kami sampaikan konten-konten yang positif ya tentunya yang akan bisa menggugah semangat para milenial khususnya masyarakat umum agar mereka menjadi berdaya sehingga bisa meningkatkan dirinya sendiri, kualitas dirinya sendiri, kualitas masyarakat dan nanti ujung-ujungnya masyarakat Kota Bontang menjadi masyarakat yang literate, sejahtera. Kemudian harapan saya untuk para pemustaka, para masyarakat Kota Bontang, ayo ke perpustakaan kita ini alhamdulillah Sabtu Minggu sudah dibuka kembali sejak pandemi sudah mulai pergi. Kami membuka layanan Sabtu Minggu dan coming soon ya sebentar lagi insya Allah kami membuka layanan malam seperti 2 tahun yang lalu dan itu sangat diminati oleh masyarakat Kota Bontang. Jadi ayo ke perpustakaan kita membaca, kemudian aja kita berliterasi, kita mendongeng bersama keluarga kita. Jadi Sabtu Minggu kalau tidak harus pergi mengeluarkan uang ya perpustakaan saja gitu. Kemudian untuk kearsipan kami mohon harapan saya seluruh OPD mari kita benahi kearsipan untuk lebih baik lagi dengan manajemen yang lebih optimal lagi sehingga nantinya arsip-arsip ini menjadi arsip yang tertata dengan baik dan ke depan kami ingin digitalisasi arsip. Jadi nanti arsip-arsip ini mungkin sudah tidak ada pakai kertas lagi. Kami menjajaki untuk manajemen kearsipan berbasis online begitu. Terus nanti berbasis online untuk penciptaan arsipnya, lalu untuk pemusnahannya pun nanti berbasis online juga. Jadi nanti ini sudah umurnya sekian tahun, berarti ini sudah harus dimusnahkan, tidak harus dibuka-buka lagi. Nah, harapan kami seperti itu. Mudah-mudahan itu nanti yang digitalisasi arsip itu akan mungkin terrealisasi kalau yang secara manual juga tertata dengan rapi juga gitu. Jadi manual itu akan menjadi input yang bagus untuk manajemen arsip digital. Jadi begitu, Mbak. Jadi masyarakat Kota Bontang selalu saya mengharapkan dan menggelorakan salam literasi dan selalu salam arsip begitu. Itu aja Mbak Uci. Ada lagi? Baik, itu saja Bu. Benar penjelasan yang luar biasa sekali dan masyarakat yang ada di rumah pun pasti senang nih mendengar, apalagi Sabtu Minggu sekarang sudah dibuka ya Bu ya. Jadi masyarakat bisa datang berkunjung. Oke, baik Ibu, terima kasih untuk waktunya hari ini. Maaf kalau ada salah kata Bu. Iya, sama-sama Mbak Uci. Iya. Salam sehat selalu. Iya, sukses pamitan ya Bu. untuk Iya. PPID. Iya, amin. Ya. Makasih Bu Ya, Ruisi. sama-sama Mbak. Iya. Sobat Lensa, PPID semuanya, tadi kita telah mengeksplor arsip maupun perpustakaan yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang. Bagaimana? Cukup jelas kan setiap penjelasan yang ada dalam episode kali ini. Nah, sampai sini dulu ya Sobat PPID semuanya. Kita akan ketemu lagi dalam episode selanjutnya. Sampai jumpa, saya Luciana, pamit undur diri.